ASEAN, kembali lagi bersama saya Sania dalam Market Analysis yang menghadirkan informasi mengenai rekap serta prediksi kondisi market terkini. Seperti biasa, langsung saja kita mulai dari kategori yang pertama, yaitu Forex. Pasangan Euro-USD menyaksikan pergerakan harga dua arah yang baik pada hari Kamis setelah ECB atau Bank Sentral Eropa mengumumkan keputusan kebijakan moneternya. Seperti yang telah disepakati sebelumnya, ECB menaikkan suku bunga resminya untuk pertama kali sejak 2011 lalu dan mengikuti tren pengetatan global. Euro menembus high di sekitar 1.0277, kemudian break low di sekitar 1.0154 pada hari Kamis lalu. Pembuat kebijakan menilai bahwa pembebanan di depan untuk keluar dari rezim suku bunga adalah tepat karena inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan. Kita beralih ke pasangan USD/JPY. Laporan inflasi US bulan Juni menimbulkan spekulasi bahwa Federal Reserve dapat menaikkan suku bunga sebesar 100 BPS bulan ini. Dengan harga pasar menilai peluang keputusan semacam itu lebih besar dari 50%. USD/JPY mencapai tertinggi di sekitar 138.88, kemudian berayun ke bawah membuat di titik rendah di sekitar 137.04 pada Kamis lalu. Kurang dari satu minggu sebelum pertemuan The Fed pada bulan Juli, pasar suku bunga mendiskon kurang dari 15% kemungkinan kenaikan suku bunga sebesar 100 BPS. Kita beralih ke pasangan GBP/USD yang telah memperpanjang penurunan menuju 1.1900 pada Kamis pagi setelah ditutup di bawah 1.2000 pada Rabu lalu. Gambaran teknis menunjukkan bahwa penjual ingin mempertahankan kendali atas aksi pasangan ini. Pergeseran negatif dalam sentimen risiko tampaknya membantu Greenback menemukan permintaan di paruh kedua minggu ini. Dolar US yang menghentikan penurunan beruntun 3 hari pada hari Rabu, terakhir terlihat membukukan kenaikan harian sederhana di atas 107.20. Kita beralih ke AUD/USD. Siklus pengetatan kebijakan moneter berputar secara dramatis pada kuartalan ke arah sikap yang jauh lebih agresif oleh Reserve Bank of Australia atau RBA dan Federal Reserve. AUD break low di sekitar 0.6859 sebelum swing up membuat high di sekitar 0.6938 pada Kamis lalu. Tanggapan dari The Fed adalah menuju kenaikan jumbo 75 BPS pada pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal atau FOMC terakhir mereka. RBA juga menambahkan kenaikan suku bunga sebesar 50 BPS pada bulan Juni lalu. Bahasa yang berasal dari kedua kubu adalah bahwa kenaikan lebih lanjut dengan ukuran yang sama akan terjadi. Kita beralih ke kategori metals. XAU/USD. Harga emas membalikan pemulihan dari posisi terendah 16 bulan di sekitar 1.681 karena dolar US menemukan permintaan safe haven baru di tengah kembalinya arus risk off. Kekhawatiran resesi kembali bermain dalam menghadapi kenaikan suku bunga ECB yang lebih hawkish dan klaim pengangguran US yang lemah dan indeks manufacturing The Fed pilih. Pelemahan yang sedang berlangsung dalam imbal hasil Treasury US dapat meredam mundurnya logam kuning. Semua mata sekarang beralih ke pengumuman kenaikan suku bunga The Fed sebesar 75 BPS pada Rabu mendatang nanti. Ekspektasi The Fed hawkish dan resiko resesi yang membayangi kemungkinan dapat membuat komoditas terbatas. Kita beralih ke kategori futures. WTI. Harga minyak naik di perdagangan Asia pada hari Jumat, rebound dari penurunan sebelumnya di tengah ketatnya pasokan ketegangan geopolitik. Meskipun melemahnya permintaan di Amerika Serikat telah membayangi pasar sepekan, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate atau WTI naik 1.43 atau 1.5% menjadi 97.78 per barrelnya. Sementara tanda-tanda melemahnya pelemahan permintaan US membebani harga minyak untuk mengirim kontak acuan turun. Kita beralih ke stok.
Saham Google, Alphabet Google dijadwalkan untuk melaporkan hasil kuartalan kedua 2022 pada 26 Juli nanti. Untuk kuartal yang ditinjau, perkiraan konsensus ZAK untuk pendapatan dipatok pada harga 57,9 miliar, menunjukkan peningkatan 13,5% dari jumlah yang dilaporkan tahun lalu. Tanda konsensus untuk pendapatan dipatok pada $1.30, menunjukkan penurunan 4,4% dari angka yang dilaporkan tahun sebelumnya. Khususnya angka tersebut telah bergerak turun 0,8% selama 7 hari terakhir. Saham Google lebih tinggi 0,44 atau naik 0,39%, ditutup di harga 114,34 pada Kamis lalu. Kita beralih ke saham Amazon yang telah memerangi ulasan palsu di platform e-commerce selama bertahun-tahun dan sekarang membawa pertempuran tersebut ke pengadilan. Pada hari Selasa, raksasa teknologi mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan gugatan terhadap administrator dari sekitar 10.000 grup Facebook yang diklaim didedikasi untuk penipuan ulasan palsu. Langkah ini dimaksudkan untuk menekan komunitas ulasan palsu dan individu yang berpartisipasi dalam skema tersebut. Upaya ini dilakukan untuk melindungi konsumen yang membeli produk tersebut berdasarkan ulasan palsu serta reputasi Amazon sendiri saat ini. Saham Amazon lebih tinggi 1,86 atau naik 1,52%, ditutup di sekitar 124,63 pada Kamis lalu. Itu dia informasi mengenai kondisi pasar minggu lalu. Bagaimana prediksi kondisi pasar minggu ini? Langsung saja kita mulai dari hari Senin 25 Juli. IVO Business Climate Jerman Juli di sekitar 89,3 dari sebelumnya di 92,3. US Chicago Fed National Activity Index Juni di sekitar 0,05 dari sebelumnya di 0,01. Hari Selasa 26 Juli, dari Jepang terdapat BOJ Monetary Policy Meeting Minutes. US New Home Sales Juni di sekitar 0,65 million dari sebelumnya di 0,696 million. Dan dari US CB Consumer Confidence Juli di sekitar 99,3 dari sebelumnya di 98,7. 27 Juli, hari Rabu, inflation rate Australia year over year kuartal kedua diperkirakan di sekitar 6,2% dari sebelumnya di 5,1%. GfK Consumer Confidence Agustus Jerman di sekitar minus 28,1 dari sebelumnya di minus 27,4. US Durable Goods Order Month over month June di sekitar minus 0,3% dari sebelumnya di 0,7%. US Pending Home Sales Month over month June di sekitar minus 2,1% dari sebelumnya di 0,7%. Kita beralih di hari Kamis 28 Juli. US Fed Interest Rate Decision di sekitar 2,5% dari sebelumnya di 1,75%. US The Fed Pers Conference dan Australia Retail Sales Month over month April June di sekitar 0,7% dari sebelumnya di 0,9%. Europe Area Economic Sentiment Jule untuk Europe Area di sekitar 101 dari sebelumnya di 104. Inflation rate year over year April June untuk Jerman di sekitar 7,2% dari sebelumnya di 7,6%. US GDP growth rate kuartal over kuartal advance kuartal 2 di sekitar 0,8% dari minus 1,6%. Dan pada hari Jumat 29 Juli dari Jepang, retail sales year over year June di sekitar 5% dari sebelumnya di 3,6%. GDP growth rate year over year flash kuartal 2 Europe area di sekitar 2,8% dari 5,4%. GDP growth rate kuartal over kuartal flash kuartal 2 dari Europe area di sekitar 0% dari sebelumnya di 0,6%. Dan inflation rate year over year flash Jule untuk Europe area di sekitar 9,3% dari 8,6%. Dan US Personal Income month over month June di sekitar 0,5% masih sama dengan sebelumnya. Dan US PCE Price Index month over month June di sekitar 0,9% dari 0,6%. Itu dia prediksi mengenai kondisi pasar minggu ini. Dan untuk Maxian yang ingin melihat detail informasinya, bisa langsung mengunjungi sosial media kami ya. Saya Sania, pamit undur diri, sampai jumpa Maxian.